Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama di semester 2 dengan judul Hormat terhadap orang tua dan guru. Berbicara tentang hormat terhadap orang tua dan guru, tentunya kita sebagai seorang anak atau sebagai siswa-siswi di sekolah harus wajib hukumnya menaati dan menghormati perintah orang tua dan guru, selama tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Baiklah, di sini Ibu hanya akan membahas garis-garis besarnya tentang pengertian hormat terhadap orang tua dan guru. Hormat berarti menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang lain. Menghormati orang tua berarti menghargai ayah dan ibu, yaitu dengan berkewajiban berbakti kepada keduanya. Karena orang tua adalah perantara keberadaan seorang anak di muka bumi. Orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah keluarga untuk mengantarkan seorang anak menjadi dewasa dan mandiri, dengan cara mendidik, mengasuh, dan membimbing. Orang tua bisa juga karena hubungan sosial, seperti orang tua angkat, orang tua asuh, ayah tiri, dan ibu tiri, karena mereka juga memiliki peranan penting dalam membesarkan seorang anak. Sehingga dalam ajaran Islam, kewajiban berbakti kepada orang tua adalah bagian dari amal soleh dan akhlak yang paling mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada 5 poin cara menghormati atau akhlak seorang anak kepada orang tua sebagai wujud dari kewajiban berbakti kepada mereka. Yang pertama, menaati semua perintah orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama. Dan yang kedua, berbuat baik dengan sebaik-baiknya dengan cara selalu memperhatikan segala kebutuhannya dan melayaninya dengan sepenuh keikhlasan. Yang ketiga, mencintai dengan sepenuh hati yang ditujukan dengan wajah yang senantiasa ceria dan tidak segan-segan untuk mendekapnya dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Poin yang keempat, merendahkan diri kepada keduanya, baik dalam perkataan maupun perilaku yang senantiasa diiringi dengan perasaan cinta. Dan yang kelima, sering berkomunikasi dengan orang tua dengan penuh hikmat dan bijak, bertanya tentang kesehatan dan keinginan serta kemauannya. Kemudian kita masuk pada pengertian hormat kepada guru. Sama halnya dengan orang tua, hormat kepada guru berarti menghargai guru atau memperlakukan guru dengan sebaik-baiknya, karena mereka telah mengajarkan ilmu dan mengarahkan untuk selalu berbuat kebaikan. Sosok seorang guru tidak kalah pentingnya dengan orang tua, karena melalui peran guru, seseorang bisa memiliki ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, orang tua dan guru harus dimuliakan dan dihormati dengan tulus, sebagai ungkapan terima kasih atas pengorbanan, bimbingan, pengarahan, pengajaran, pendidikan, kasih sayang, cinta kasih yang telah diberikan kepada kita. Ada 3 poin hormat atau akhlak terhadap guru. Poin yang pertama, cintai dan hormati guru yang sudah mengajarkan ilmu dan mendidik dengan baik. Dan yang kedua, senantiasa mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, dan bersikap tawadu di hadapan guru agar diberi kemudahan dalam proses menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat dengan guru, berdiskusilah dengan cara yang sopan dan santun. Dan apabila berbuat salah, segeralah meminta maaf. Adapun dalil tentang hormat kepada orang tua, di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian dalil tentang hormat kepada guru diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba, akan tetapi
Dia mencabutnya dengan diwafatkan para ulama, sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang yang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya. Mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Adapun kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan guru adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dan beribadah. Karena hanya orang yang beriman yang menghormati orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua dan guru dengan tulus ikhlas hanya dapat realisasi bagi yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala.